Kami melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut. Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, menyampaikan bahwa penahanan Nikita diperpanjang lagi 30 hari. Kabarnya Nikita sendiri merasa aneh ya, karena katanya polisi masih mencari-cari bukti tambahan, tapi kenapa dia sudah ditahan sejak awal jika polisi masih kurang yakin dengan bukti yang sudah ada. Nah, sebenarnya guys, dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Jadi perpanjangan penahanan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 itu sering terjadi kok, bahkan ada yang lebih lama dari Nikita Mirzani. Tapi memang ya, secara logika hukum, kalau bukti sudah kuat dan siap dibawa ke persidangan, mestinya sih nggak ada alasan untuk menunda-nunda ya. Apalagi ini kan kasusnya lumayan disoroti oleh publik. Dan seperti yang selalu saya katakan guys, bahwa penafsiran antara kepolisian dan kejaksaan itu bisa saja berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup dengan alat bukti yang ada, tapi jaksalah yang nanti harus bertarung di pengadilan. Biasanya jaksa memiliki analisa yang lebih kompleks, karena jaksa bukan cuma sekedar menilai bukti, tapi juga apakah bisa dibuktikan secara hukum hingga bisa dipidana. Apalagi kalau rekaman suara yang jadi alat bukti utama itu ternyata ya dipermasalahkan legalitasnya. Nah, di situ juga mungkin jaksa pasti lebih berhati-hati guys. Nah, menurut kalian perpanjangan ini murni proseduralkah atau karena ada yang belum beres di alat bukti atau mungkin hal-hal yang lainnya? Tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Tidak bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya kasusnya Nikita Mirzani belum juga di P21 alias dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, padahal penahanan sudah diperpanjang beberapa kali? Jawabannya mungkin menurut saya ada pada pasal-pasal yang dipakai guys. Pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, lalu ada pasal 27B Undang-Undang ITE yang baru yang diubah pada tahun 2024, dan bahkan ada pasal TPPU. Semua itu butuh upaya pembuktian yang tinggi dan teliti guys. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam praktiknya guys, seringkali polisi dan jaksa punya penafsiran yang berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup, tapi jaksa belum tentu yakin. Karena jaksalah yang akan maju di pengadilan dan harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara sah. Jangan lupa guys, bahwa pasal 368 KUHP butuh unsur paksaan disertai ancaman kekerasan yang nyata dan real, bukan sekedar tekanan verbal atau sosial. Sementara pasal 27B Undang-Undang ITE menambah beban pembuktian karena harus membuktikan bahwa distribusi informasi elektronik dilakukan dengan niat untuk memeras, bukan sekedar menyampaikan sebuah fakta. Nah, jadi bisa saja ya jaksa masih menganalisis apakah benar ancamannya memenuhi unsur kekerasan, apakah distribusinya memang dengan maksud memeras, dan apakah benar adanya aliran dana yang cukup signifikan untuk menarik TPPU. Jadi pada dasarnya belum P21 bukan berarti tidak ada bukti ya guys, tapi bisa jadi jaksa masih butuh waktu untuk memastikan bahwa semua unsur pidana terpenuhi. Karena penegakan hukum itu bukan lomba cepat-cepatan guys, tapi lomba akurat dan adil. Fahmi Bahmid yang merupakan pengacara dari Nikita Mirzani sudah mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya ditambah menjadi 30 hari ke depan. Dan Bang Fahmi ini juga sudah menginfokan kepada Nikita Mirzani kalau masa penahanannya di Rutan Polda Metro Jaya itu ditambah lagi menjadi 30 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan 30 hari ke depan juga berlaku kepada Ismail Marzuki yang merupakan asisten dari Nikita Mirzani. Nah, perpanjangan masa tahanan Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani ini terhitung sejak 2 Mei 2025 nanti dan berakhir di 1 Juni 2025 mendatang. Haha. Dapat apa? Val, kamu nggak nyambung deh dengan apa yang aku sampaikan di video sebelumnya. Apa yang ku bahas, apa yang kau komen. Kebiasaan kayak gitu ya. Emang ininya agak susah connect gitu ya. Makanya kemarin kabur. Nggak berani ketemu Dr. Reza Gladys karena memang nggak bakal nyambung. Pemahaman dan tingkat kecerdasannya berbeda jauh ya, Val. Terus kamu udah ketebak, emang nggak bisa ngomong pakai data, nggak bisa ngomong adu argumen, adu fakta, cuma bisa pakai bulian, pakai fisik. Kenapa cuman sanggup ngomong behel aja, nggak sanggup ngomong pakai namaku, kayak aku gini, panggil nama kamu, Val. Kenapa? Kenapa ternyata nggak seberani dan nggak selantam itu kamu?
Terus kamu mungkin bisa konsultasi ke dokter ya. Mungkin kelenjar ludahnya terlalu banyak memproduksi ludah sampai-sampai selalu harus ngeludah di setiap VT, ngeludah terus. Agak kasihan sih sebenarnya liatnya, cuman ya mending konsultasi ke dokter aja ya Val ya. Punya duit kan, ya udah. Lalu aku mau nanya nih sama kamu. Tadi barusan aku searching ChatGPT. Siapa tahu ini bisa memberikan masukan dan saran buat kamu ya Val. Aku nanya gini, seseorang nggak sebut nama tapi selalu menjelekkan dan menghina orang lain, tapi kena di SEO TikTok, apakah bisa dilaporkan UU ITE pencemaran nama baik? Nah, sama ChatGPT bilangnya bisa, namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melaporkan seseorang dengan dugaan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Yang satu, ini kamu post sendiri dan kau baca. Yang kedua, jika tidak menyebut nama langsung, nih, menyampaikan ciri-ciri yang sangat jelas dan spesifik sehingga publik bisa langsung tahu siapa yang dimaksud. Kontennya menghina, memfitnah, atau merugikan secara reputasi. Nah, dilaporkan kemana? Ini dilaporkannya. Bukti rekaman, link video, tangkapan layar. Sebenarnya bisa lapor ke TikTok juga, ya, harassment and hateful behavior. Nah, sekarang mari kita dengarkan cuplikan sedikit aja dari kata-kata yang kau lontarkan dan apa yang muncul di SEO TikTok. Atau dia menggunakan hal-hal yang lain seperti narkoba. Nih dia tanya, mata lo kenapa hitam banget bawang, terus di bawah kalian lihat sendiri. Itu search engine optimization-nya dari TikTok, SEO-nya tuh kena. Reza Gladys. Dia juga ada ngomong begini di VT yang lain. Bawang pelangak-pelangak. Lu kenapa ya mata lu hitam banget di bawahnya itu? Gue perhatiin. Gue kan netizen, wajar dong gue memperhatikan. Lu maka, sini tezurin sama gue tantang ya. Dan seperti biasa, SEO TikTok pun bisa menangkap siapa yang si Val ini bicarakan. Tuh mata Reza Gladys di bawah, jadi ada namanya. Nah, pertanyaanku buat kamu Val, kamu nggak takut ya dituntut UU ITE? Karena udah jelas-jelas asumsi publik itu tergambar jelas dari algoritma TikTok. Di situ ada namanya Dr. Reza Gladys berkali-kali, dan itu ada di hampir semua videomu. Kalau kau perhatikan, itu SEO-nya muncul semua namanya. Nah, kau nggak takut? Itu aja pertanyaanku. Karena di situ kamu melontarkan kata-kata yang sangat jahat. Bilangnya bawang abu-abu pakai narkocoy. Nah, kamu juga nantangin si bawang abu-abu ini untuk tes urin sama kamu. Gini, Val, kalau memang kamu meyakini hal itu adalah fakta, ngomong aja jelas namanya gitu. Siapa yang kau maksudkan? Misalnya Reza Gladys, itu yang kau maksudkan. Aku tanya nih, itu yang kau maksudkan. Benarkah Reza Gladys sesuai SEO TikTok? Coba kalau kau berani jawab, baru kau acungi jempol. Benarkah Reza Gladys yang kau maksudkan? Kalau memang itu yang kau maksudkan, silahkan kau bertanya dengan nama lengkap. Lalu kau tantang untuk tes urin, Val. Jadi kamu sama orang yang kau maksud berdua tes urin. Kalau misalnya terbukti, ya berarti fakta. Kalau tidak, ya siap-siap aja, Val. Kan kayak gitu, kita sehat aja, adu argumen yang sehat. Lagian orang macam si Val ini harus diajarin untuk bersosial media yang sehat. Gak usah pakai bulian, gak usah pakai fisik orang. Belajarlah untuk adu data dan fakta, Val. Ini harus diajarin kayak gini, biar sosial media kita itu sehat dan bersih. Lagian ya Val ya, aku kasih tahu kamu. Kayaknya di agama kita diajarin ada hukum tabur tuai, Val. Semua yang kau ucapkan dengan mulutmu itu adalah taburan. Hati-hati dalam berucap, supaya apa yang kita tabur itu baik, sehingga yang kita tuai itu baik juga. Kalau kamu menabur kata-kata yang jahat, bullying, harassment, hati-hati dengan tuaiannya. Dan kalau sampai saat menuai itu tiba, Val, ingat kata-kataku ya, Val. Loh bang, berarti produksi SS yang harganya kemahalan kemarin itu strateginya sama dong? Kan mereka sama-sama markup harga ketinggian. Gas ini lagi rame banget soal pabrikan Cina yang ngakunya supplier tas-tas branded dan katanya biaya produksinya itu nggak nyampe 1 jutaan. Ada beberapa hal yang mau gue highlight dari kejadian ini. Jika yang mereka ungkap ini adalah sebuah fakta, menurut kalian akan berdampak nggak sih sama penjualan tas-tas branded ini? Menurut gue sendiri sih kayaknya mereka hanya akan kehilangan customer dari kalangan-kalangan menengah. Kenapa? Karena kalangan menengah ini seperti yang pernah gue jelasin di video-video gue terdahulu.
Ya, kau mendang-mending. Nggak mau lagi dah gue beli tas branded. Ternyata HPP-nya itu nggak nyampe 1 jutaan. Sedangkan untuk orang kaya yang dalam membeli suatu produk itu meletakkan image di atas segalanya. Artinya mereka tidak peduli barang tersebut HPP-nya berapa, diproduksi di mana, melainkan yang mereka mau tunjukin ke orang lain adalah bahwasannya mereka baru aja membeli produk yang nilainya ratusan juta. That's it. Atau logikanya seperti ini, orang-orang kaya ini kan biasanya mereka berangkat dari bisnis, yang mana seharusnya mereka tahulah HPP sebuah tas itu seberapa besar sih. Dan mereka seharusnya tahulah bahwasannya brand image itu bisa dibangun dan biasanya bertolak belakang dengan biaya produksi. So, kenapa mereka tetap mau membeli produk tersebut? Jawabannya tepat seperti penjelasan tadi. Jadi sepertinya untuk kalangan orang-orang yang udah kaya dari sononya, ya kayaknya sih mereka akan tetap membeli produk-produk ini sih, meskipun diterpa isu-isu seperti ini. Yang kedua, seharusnya produsen dan pabrikan ini kan membuat NDA atau Non-Disclosure Agreement sebelum mereka melakukan produksi. Yang artinya si brand bisa menuntut ganti rugi atau gugatan secara perdata kepada pabrikan yang membocorkan rahasia dagang mereka kan. Tapi masalahnya apakah ini instruksi dari Presiden Cina atau pure respon reaktif mereka, para pabrikan Cina dalam menghadapi perang dagang Cina-Amerika ini? Karena kalau iya bisa saja mereka sudah siap menghadapi apa yang akan terjadi dengan yang mereka lakukan. Asalkan pemilik tas branded tadi terkena di sisi supply chain-nya. Ya karena untuk menghancurkan sebuah bisnis biasanya dimulai dari menghancurkan sisi supply chain-nya atau rantai pasokannya. Simple. Yang ketiga, gue sebenarnya merespon berita ini tuh dengan positif dan juga negatif. Tapi tetap cenderung positif karena dengan kejadian ini kita masyarakat biasa ini ya bisa dengan kata oh aja dalam menghadapi orang-orang OKB suka flexing-flexing dengan barang-barang branded itu. Ya kan kita udah tahu nih tasnya dari mana asalnya dan harganya berapa. Lebih jauh lagi sebenarnya bisa menjadi turning point buat para brand lokal untuk mengambil kesempatan mereka agar kembali dilirik masyarakat Indonesia dikala masyarakat mungkin sudah mikir 2 kali untuk beli tas-tas branded ini. So it's your turn, produk lokal, yuk bisa yuk. Gua sih sejujurnya nggak kaget dengan berita seperti ini ya. Di dunia bisnis tuh banyak banget kejadian seperti itu terjadi. Dan dari sini kita belajar bahwasannya untuk menggait market menengah ke atas itu tidak hanya tentang kualitas, tapi bagaimana kita memainkan citra atau brand image kita. Loh bang, berarti produksi SS yang harganya kemahalan kemarin itu strateginya sama dong? Kan mereka sama-sama markup harga ketinggian. Ya emang sih sama-sama produksi di Cina. Tapi menurut lo aja nih ya, ada nggak orang LV atau orang Dior-nya itu tiap hari nge-live dengan diskon hampir 90%-an? Emang ada lo lihat admin live-nya si Coach misalkan, atau LV atau Dior bilang kayak begini, iya ini harga sedekah ya, dari harga 100 juta ini Kak Sel bantu turunin jadi harga cuma 500 ribu aja ya. Kalau tiap hari banting harga begini mah, brand mereka nggak akan dikenal tuh sampai sekarang sebagai brand tas mewah. Nah gimana? Gampang kan?